Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Media Harapan akan menuntun jalannya sebuah acara yang akan diadakan oleh Lembaga Sosial Titik Terang. Konsepnya adalah sebuah seminar kampanye dengan tema etika bermedia sosial. Media publikasinya akan ditayangkan lewat Zoom dan akan dibagikan lewat Facebook dan Instagram. Media pendukungnya adalah sebuah poster dan sebuah sertifikat kehadiran. Media Harapan juga akan menunjukkan materi yang akan disampaikan oleh Lembaga Sosial Titik Terang. Keramahan di media sosial. Keramahan di media sosial atau hospitality adalah suatu sifat baik hati dan menarik budi bahasanya. Akan tetapi keramahan tersebut mulai pudar karena sering terjadi hujat-menghujat di media sosial. Maka dari itu kami dari kelompok Media Harapan telah membuat 5 etika bermedia sosial. Yang pertama adalah etika berkomunikasi. Etika berkomunikasi adalah suatu gagasan moral yang mengubah perilaku komunikasi. Maknanya ketika kita mengkritik suatu postingan, hendaklah menyaring sebuah kata-kata tersebut dengan sopan dan dilihat enak oleh semua orang. Maka dari itu keramahan dalam media sosial akan selalu baik dan berjalan mulus. Susunan konsep seminar kampanye yang akan dilaksanakan yaitu yang pertama adalah pembukaan, pembacaan Al-Quran, sambutan-sambutan, pemberian materi, sesi tanya jawab, penyerahan sertifikat, kesimpulan, dan penutup. Media akan dibagikan 2 hari sebelum acara dimulai lewat Facebook dan Instagram. Penayangan Zoom akan dimulai pukul 9 pagi hingga acara berakhir. Dimohon untuk tidak terlambat agar acara berjalan dengan baik dan dengan proses yang lancar. Baik, di sini saya akan membacakan materi yang ketiga, yaitu periksa kebenaran berita. Berita yang menjelekan orang lain sangat sering kita jumpai di jejaring sosial. Hal tersebut bertujuan untuk menjatuhkan nama pesaing dengan berita-berita yang telah direkayasa. Oleh karena itu, pengguna jejaring sosial dituntut untuk lebih cerdas lagi dalam menangkap sebuah informasi. Apabila ingin ikut menyebarkan informasi tersebut, lebih baiknya kita melakukan cross-check terlebih dahulu informasinya. Lalu, di era digital saat ini, bukan hal konten secara teks yang bisa dimanipulasi saja, melainkan juga konten lain yang berupa foto maupun video. Dan ada kalanya pembuat berita palsu juga mengedit foto untuk memprovokasikan pembaca. Cara untuk mengecek keasliannya bisa dengan melakukan pencarian di Google Image, yaitu dengan melakukan drag and drop ke kolom pencarian Google Image. Hasil pencariannya akan menyajikan gambar-gambar yang terdapat di internet sehingga kita bisa membandingkannya. Sekian dari saya, terima kasih. Nah, selanjutnya yaitu ada menghargai karya orang lain. Kita sebagai kaum milenial tentu kita harus memberikan contoh yang baik kepada orang lain. Nah, di sini ada 2 cara yang harus dilakukan dalam bentuk menghargai karya orang lain. Yang pertama yaitu memberikan saran dan kritikan yang membangun. Jika kita menemukan suatu kekurangan dalam sebuah karya, maka kita bisa memberikan saran atau kritikan yang sopan dan membangun. Nah, sebelum berkomentar, akan lebih baik kita berpikir dahulu agar saran atau kritikan yang kita sampaikan tersebut tidak menyakiti atau menyinggung orang lain. Nah, yang kedua, jika kita tidak menyukai karya tersebut, maka salah satu ide yang tepat adalah diam. Karena jika kita tidak bisa memberikan saran atau kritikan yang positif, yang membangun,
Sebaiknya kita juga tidak perlu memberikan saran atau kritikan yang negatif, bahkan menjelekkan atau merendahkan karya tersebut. Karena jika kita berada di posisi orang tersebut, karya kita direndahkan, dijelekkan, maka yang terjadi adalah kita akan kurang percaya diri lagi untuk membuat karya-karya selanjutnya. Nah, teman-teman, jangan pernah gengsi dalam memberikan saran, memberikan rasa kagum, pujian kepada karya orang lain, karena hal-hal tersebut akan memicu semangat mereka untuk membuat karya-karya selanjutnya. Nah, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan sedikit menjabarkan tentang privasi kita di media sosial. Untuk apa sih privasi kita di media sosial itu harus dijaga? Yang pertama saya akan menjelaskan sedikit kenapa privasi kita benar-benar harus dijaga di media sosial. Dikarenakan banyak pelaku tindak kejahatan yang benar-benar bisa menduplikasi segala macam data pribadi kita, dan yang itu berdampak negatif banget untuk kita. Banyak pelaku yang bisa menduplikasikan seperti akun-akun artis, dan itu dijadikan tindak kejahatan penipuan. Dan juga banyak sekali yang kita ketahui orang-orang tertipu akan beberapa akun fake dari para artis, dari model penjualan tas, dari model penjualan member-member yang lain, dan banyak sekali hal yang benar-benar harus kita jaga dari privasi kita, agar banyak orang yang tidak perlu tahu apa yang kita kerjakan, dan banyak juga orang yang harus tahu apa yang kita kerjakan. Kita harus benar-benar memilah mana yang benar-benar harus menjadi makanan publik, atau benar-benar itu memang harus jadi privasi kita. Nah, untuk teman-teman di sini saya menganjurkan untuk benar-benar menjaga segala bentuk privasi yang ada di media sosial tentang kita. Kita harus benar-benar memanage mana makanan publik dan bukan. Semangat untuk semuanya dan tetap sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah pembawaan materi dan perancangan konsep dari Media Harapan untuk Lembaga Sosial Titik Terang. Saya selaku presenter mengucapkan terima kasih dan mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.